Guys, banyak banget yang kirim video soal ini nih. Ini nih. Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah kan? Iya, terus kalau misalnya Rumahnya di bantaran kali kan? Iya, Tapi Pak. sekolahnya mau gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak, Apa? saya kan biar adil nih ya Pak. Nah, itu dia. Menurut kalian gimana nih anak? Hah? Pinter kah? Kreatif kah? Kritis kah? Atau songong? Aduh, kacau. Guys, tolong dengarkan ya. Orang yang banyak bicara dan orang yang bisa ngomong kayak dia, itu belum tentu pintar loh guys. Ingat ya. Nah, bisa saja dia itu asal ngoceh tapi dia tidak tahu akar permasalahannya. Dia hanya mengedepankan apa yang dia inginkan dan keinginan dia dibandingkan dengan kebutuhan dia. Makanya kayak begini, ekonomi sulit, kelakuan elit. Nah, kayak gini. Maunya dibilang elit, tapi bilang katanya si Kang Deddy, rumah aja masih di pinggiran kali. Coba. Nah, dibenerkan, divalidasi sama ibunya bahwa katanya untuk mental anaknya boleh-boleh aja. Wisuda itu yang nggak masalah, katanya begitu guys. Memang susah ya. Kita semua pada nggak mau ada wisuda lagi, ada study tour dan sebagainya. Dia malah mau, malah mendukung. Aduh, bingung saya. Ya ampun, saya aja nih, yang ukuran saya nih, ada duit lah istilahnya. Saya aja nggak setuju dengan adanya wisuda dari TK sampai SMA itu. Yang namanya wisuda itu kuliah supaya kalian tahu bahwa itulah jerih payah seseorang untuk mendapatkan satu prestasi yang paling, pendidikan yang paling tinggi, yaitu kuliah. Ya, kalau SMA masih sekolah, artinya udah itu adalah proses belajar untuk menuju kesuksesanmu gitu loh. Ini malah kayak begini. Aduh, bagus. Saya setuju dan saya dukung ya Pak KDM. Orang-orang kayak begini mendingan nggak usah dikasih kesempatan lagi deh. Orang yang banyak mulut kayak begini ini bisa merusak karena akan mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Akan membuat berita-berita yang membuat hoax gitu. Nah, ciri-cirinya orang-orang kayak begini nih, hati-hati ya. Jadi kalau ngomong harus pakai ini, harus pakai otak ya, Dek. Bagaimanapun juga harusnya Anda bersyukur. Mau ngasih makan lo, yaitu orang tua lo, ya. Orang tua susah payah untuk cari duit, bukan berarti kamu mau seenak-enaknya aja. Cobalah prihatin sedikit, karena kamu kan bukan orang kaya, ya kan? Duit aja harus nyari-nyari. Kalau orang kaya ya nggak tinggal di situ, gitu loh. Bukan sebuah penghinaan. Ini benar kata KDM. Kalau memang dia sayang sama anaknya, berikanlah kehidupan yang layak, bukan di pinggiran kali rumahnya. Yang ngontrak kayak di mana kayak gitu. Ini malah dia bilang katanya harus ada pemberitahuan dulu. Katanya penggusurannya tidak ada pemberitahuan. Lah, pemberitahuan sama siapa lah? Kamu aja di situ nempatin punya pemerintah kok. Kamu bayar di mana? Kamu bayar ke siapa? Apakah ada pungutan selama ini? Ayo ngadu sama KDM sana supaya orang yang mendapatkan pungutan itu dibereskan sekalian. Jangan cuma mau menuntut, tapi apapun yang terjadi dalam diri kamu, kamu nggak mikir. Ya, tolong ya, kalau mau cerdas, sekolah yang bener. Jangan dulu menuntut macam-macam. Anda mau menunjukkan bahwa kamu mampu, tapi kenyataannya nggak sebanding gitu loh ya. Boleh-boleh aja Anda bermimpi, tapi mimpinya harus pakai logika dan kenyataan. Oke? Mimpi itu harus ngukur diri gitu loh. Boleh mimpi itu setinggi langit, tapi kita harus ngukur diri dulu, mampu nggak? Bisa nggak? Berusaha nggak? Gitu loh ya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Oke, dimanapun kamu berada, apalagi kamu niatnya mau kuliah. Tapi begini, ini udah dicoret kalau saya mah ya. Kalau saya penerimaan karyawan nih, kalau ada karakter kayak begini, udah nggak dilirik sama saya. Langsung coret. Hati-hati loh, ini mempengaruhi kinerja kamu nantinya. Mau cari kerja susah, karena punya karakter seperti kamu. Bahan pertimbangan loh. Beneran saya nggak bohong. Oke? Salam, Lita Gading.